Angkatlah ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku.
Selamatkan ya Tuhan anak lelaki hamba-Mu perempuan. Selamatkanlah putra hamba-Mu perempuan. Sendengkanlah telinga-Mu, ya Tuhan.
Umat yang berada di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, bersyukur jika hari ini kita memiliki kesempatan untuk bersekutu melalui ibadah online saat ini. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang terkasih, hidup sebagai warga kerajaan surga merupakan janji Allah sekaligus kerinduan bagi kita semua. Hari ini kita kembali diajak untuk mengingat prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga yang Yesus ajarkan melalui berbagai perumpamaan. Bukan hanya mengingat, kita pun juga dipanggil untuk menghidupinya sehari-hari. Dengan demikian, misi yang Allah percayakan pada kita sungguh mewujud dalam sikap dan cara hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17 tertulis demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita
oleh Roh Kudus. Saat ini marilah kita memeriksa diri di hadapan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran Allah dalam setiap tindakan dan perbuatan kita? Apakah hidup kita sungguh-sungguh menghadirkan damai sejahtera dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita? Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, saat ini kami bersimpu di hadapan-Mu. Kami menghayati bahwa Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Diri kami masing-masing pun adalah milik-Mu. Rengkuhlah kami dengan kasih-Mu yang besar. Layakkanlah kami untuk hidup benar di dalam-Mu. Murnikanlah kami dari segala niat jahat dan hasrat diri yang jauh dari kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami yang tak berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada Allah Sang Pemilik kehidupan, Raja yang agung dan mulia, kami berdoa. Amin. Kini dengarkanlah berita tentang Allah Sang Raja kehidupan yang telah menganugerahkan kita kehidupan dan pengampunan. Kolose 1 ayat 13-14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Suara
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, yang kami yakin sungguh-sungguh mengasihi kami dan senantiasa menuntun dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur, kami boleh memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, beracaralah atas setiap kami dan juga melalui hamba-Mu, agar kiranya firman yang kami baca boleh kami hayati, boleh kami mengerti, dan terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Peringatan-mu ajaib, itu sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu,
memberi terang dan hikmat pada orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Mulutku pun ku ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu. Jangan kejahatan berkuasa atasku. Bebaskan aku dari pemerasan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Bacaan kedua menurut Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab,
"Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini seringkali orang memandang sebelah mata terhadap hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yang dianggap sepele dan kurang berarti. Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang sangat mencintai lingkungan alam ini. Dan dia berkesempatan untuk berjalan menyusuri pantai. Sesekali dia membungkuk dan dia mengambil bintang laut yang ada di pinggir pantai yang terhempas oleh ombak yang besar. Dia memungut bintang laut itu dan kemudian dia melemparkannya lagi ke laut. Pemuda itu ingin sekali supaya bintang laut itu tetap hidup. Dia berjalan dan begitu selanjutnya dia akan melempar bintang laut ke laut. Lalu ada orang yang memperhatikan dan mendekati dia. Dan orang itu berkata kepada dia, "Seberapa banyak bintang laut yang akan kamu selamatkan? Seberapa panjang kamu akan berjalan? Lihat, pantai ini sangat panjang sekali." Lalu pemuda itu tidak berkata banyak. Dia tetap berjalan, dia mengambil bintang laut yang ada di depannya. Dan kemudian dia mengatakan kepada orang itu, "Saya tidak tahu seberapa banyak bintang laut yang bisa saya selamatkan. Tetapi minimal bintang laut yang ada di tangan saya ini, dia akan merasakan manfaatnya." Dan kemudian dia melempar bintang laut itu ke tengah laut. Saudara-saudara, dia tidak peduli berapa banyak. Tetapi dia tahu yang dia lakukan satu demi satu, sedikit demi sedikit. Dia berharap itu akan bermanfaat. Dan betul saudara-saudara, ketika dia berjalan, dia menoleh ke belakang. Ternyata ada beberapa orang yang melakukan seperti yang dia lakukan. Mengambil bintang laut dan melemparkannya ke laut. Saudara-saudara, tema kita hari ini berkaitan dengan kerajaan sorga. Saudara-saudara, kalau Anda ditanyakan apa arti sorga bagi Anda? Apa yang Anda bayangkan tentang sorga? Mungkin Anda membayangkan sorga yang megah, sorga yang mulia, sorga yang agung, yang luar biasa tak terbatas. Tetapi saudara-saudara, menarik ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga. Dia tidak mulai bicara tentang sorga yang megah, mulia dan besar. Tetapi justru Yesus bicara tentang hal yang kecil, sederhana, nyaris terlewatkan dari kehidupan kita. Kalau saudara membaca dalam ayatnya yang ke-31, Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Saudara-saudara, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih atau biji sayur-sayuran.
Kalau mau dilihat, ukurannya kurang lebih 1 milimeter. Sangat kecil. Dan beratnya juga 1/1000 gram. Mungkin tidak berarti dibandingkan mungkin biji kacang tanah, biji gandum, biji kacang kedelai, dan lain-lain. Tetapi Yesus justru memakai biji sesawi yang kecil itu. Sekalipun dia kecil, tetapi kalau dia sudah mulai tumbuh, maka biji sesawi itu akan menumbuhkan pohon yang lebih besar dari sayuran yang lain. Pohon yang tingginya bisa 2-3 meter. Pohon yang punya cabang-cabang yang banyak, sehingga burung-burung bisa bernaung di cabang-cabang itu. Saudara-saudara, menarik. Kerajaan sorga Yesus ajarkan mulai dari hal yang kecil, biji sesawi yang kecil, yang kemudian akan tumbuh, berkembang menjadi besar. Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana kerajaan sorga tidak mulai dengan sesuatu yang besar, tetapi mulai dari yang kecil. Bahkan tidak cukup satu perumpamaan. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat. 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. Jadi kalau 3 sukat itu 36 liter, cukup banyak. Dalam tepung 36 liter itu cukup dimasukkan sedikit ragi. Ragi itu akan dicampur dalam tepung terigu itu, dan kemudian sedikit demi sedikit, lama-kelamaan, ragi itu akan membuat adonan itu mengembang atau disebut kamir seluruhnya. Saudara-saudara, apa artinya perumpamaan ini bagi kita sekalian? Kerajaan sorga mau dikatakan kepada saudara dan saya dimulai dari karya Kristus. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus sungguh-sungguh mau menyatakan siapa Allah dan kehendaknya, Yesus mulai dengan mengajar dari desa ke desa, dari kampung Galilea, dari satu tempat ke tempat lain. Mulai dengan 12 orang murid yang menyertai dia. Dan kemudian mereka bersama-sama terus mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan kemudian akan makin banyak orang yang menjadi pengikut Yesus dan terus menerus rindu untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kerajaan sorga itu mulai dari orang-orang yang sedikit, yang rindu, yang mau belajar, yang punya ketertarikan besar untuk mengenal Allah. Dan kemudian semakin bertambah banyak. Bahkan setelah Yesus naik ke surga dan para murid yang mengajar, banyak orang dari banyak bangsa yang kemudian juga mendengar, percaya, kembali ke tempat mereka masing-masing, dan semakin mengembangkan kerajaan sorga ini. Karena itu saudara-saudara, mau dikatakan kerajaan sorga dimulai dari langkah kecil Tuhan Yesus bersama dengan 12 orang murid yang kemudian terus menerus mengajarkan tentang kasih, tentang kebenaran firman Tuhan, yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya. Dan kemudian Yesus membawa perubahan demi perubahan dalam diri para pendengar, dimulai dari 12 orang murid. Perubahan besar ditunjukkan pada murid-murid yang dimulai dengan meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan demi mengikut Yesus.
Sama seperti orang yang menemukan harta terpendam, mutiara yang berharga, kemudian menjual segala miliknya demi untuk mendapatkan yang berharga itu. Melepaskan segala sesuatunya demi Kristus. Saudara-saudara, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus dan Injil Kerajaan Allah yang Dia beritakan adalah hal berharga dalam kehidupan kita. Hal yang sangat berharga karena memiliki nilai kekal. Bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang di dunia ini, tetapi bahkan untuk kehidupan kekal di surga. Karena itu saudara dan saya diajak untuk mari kita mewarnai kehidupan kita bukan sebagai manusia atau sebagai pribadi dunia yang boleh melakukan apa saja, yang boleh melakukan sesuka hati kita. Tetapi saudara dan saya dipanggil mari kita hidup di tengah dunia sebagai warga kerajaan sorga. Hidup yang seperti apa yang harus kita praktekkan? Hidup yang tidak lebih kurang seperti yang Yesus tunjukkan ketika Dia hadir di tengah dunia ini. Hidup yang konsisten untuk menunjukkan kasih, untuk tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang yang sakit, ketika melihat orang yang menderita, ketika melihat orang berdosa dan melakukan sesuatu. Yesus yang senantiasa membawa kebenaran melalui kata-katanya. Saudara dan saya diajak juga berkata benar, berlaku benar dalam kehidupan kita. Sebab itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan jelas melalui bagian bacaan kita, Yesus mau mengatakan kepada kita, mari kita mempraktekannya, mari kita menunjukkan itu dalam hidup kita. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari tengah keluarga kita, mulai dari lingkungan terdekat di mana kita berada. Dan mari kita mencoba untuk mewujudkannya bukan dengan cara-cara yang mengancam orang lain, bukan dengan cara-cara yang memaksa orang lain atau bahkan mengintimidasi orang lain, tidak. Yesus menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan cara yang biasa saja, cara yang sederhana. Dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan tanpa disadari, sudah membawa perubahan-perubahan yang sangat banyak dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu saudara dan saya, ketika saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kita masih berada dalam keterbatasan, mungkin juga kesulitan, mungkin juga pergumulan. Saudara dan saya dipanggil mari di dalam kondisi sekarang ini kita tidak melupakan panggilan kita untuk tetap setia, memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada kita. Percayalah, apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 mengatakan, apakah itu penindasan, apakah itu kesesakan, apakah itu penganiayaan, apakah itu kelaparan sekalipun, pandemi ini sekalipun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru saudara dan saya bisa menyaksikan bahwa sampai saat ini kasih Tuhan masih kita rasakan. Dan itulah yang harus kita juga sebarkan. Itulah yang harus kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Di tengah kehidupan ini saudara dan saya diajak untuk setia pada panggilan kita. Sebab hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Dunia ini bukan akhir dari tujuan hidup kita.
Tapi hidup kita ingin berakhir di sorga bersama Dia nanti. Roma 8 ayat 30 mengatakan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kalau Anda setia dengan panggilan Anda, suatu saat Anda akan dibenarkan. Kita tidak perlu khawatir dengan akhir zaman, perumpamaan pukat yang menunjukkan bahwa akan dipisahkan antara orang benar dan orang jahat. Kalau Anda setia dengan panggilan Anda setia memberlakukan kebenaran dalam hidup, mengapa harus khawatir? Karena Yesus sendiri yang akan membenarkan dan memuliakan kita, supaya di mana Dia berada, di situ saudara dan saya berada. Itulah sorga yang kita rindukan. Mari kita mengarahkan hati kita mengarahkan seluruh daya upaya kita untuk memberlakukan kerajaan Allah dan nilai-nilainya saat ini, untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan yang akan memuliakan kita semua. Amin. Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang lahir sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa kami bersyukur karena firman-Mu boleh menuntun kami di dalam keseharian hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi umat Tuhan, setiap pribadi dan keluarga yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, mengalami kesesakan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri boleh menjadi gembala yang baik, yang boleh menuntun mereka untuk boleh mengalami kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan cukupkan bagi mereka yang kekurangan. Tuhan sembuhkan bagi mereka yang sakit. Tuhan pulihkan mereka dari segala perkara, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk melangkah di dalam kehidupan ini, untuk setia kepada panggilannya. Karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di segala tempat. Biarlah Tuhan boleh menuntun, baik bagi majelis jemaat maupun bagi warga gereja dan simpatisan, untuk boleh tetap setia di dalam mendukung panggilan Tuhan melalui gereja Tuhan, agar boleh senantiasa berjalan bersama, bergandengan tangan di dalam memikirkan banyak hal yang perlu dilakukan oleh gereja Tuhan untuk meraih orang-orang yang berada di dalam kesulitan dan penderitaan. Kami berdoa juga bagi pemerintah dan bangsa kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh mengasihi bangsa ini di tengah pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh sungguh-sungguh berkarya, sehingga pandemi ini boleh menunjukkan
proses yang semakin berkurang. Mampukan pemerintah kami untuk boleh bersinergi dengan banyak pihak untuk melakukan yang terbaik. Mampukan masyarakat untuk berdisiplin, menjaga dirinya, dan juga menjaga keamanan orang lain, sehingga bangsa ini boleh berangsur-angsur pulih. Karena itu kami serahkan diri kami, keluarga kami, jemaat kami, dan bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kepadamu. Berilah hikmat kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini, dan bimbinglah kami untuk hidup di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Allah memberikan kepercayaan kepada kita semua, melayankan cinta kasih kepada sesama. Bak mercusuar yang memancarkan sinarnya, demikianlah kasih Allah yang menjangkau setiap insan dan kehidupan. Dan kini kita dipanggil untuk menjadi penjaga dan pekerja mercusuar kasih Bapa. Biarlah suluh kita tetap menyala, agar menerangi dan memberikan pertolongan bagi sesama. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya titelah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya titelah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai walau hanya titelah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk hidup dalam kebenaran sebagai warga kerajaan sorga, serta memampukanmu untuk melayankan cinta kasih Allah bagi sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya.
Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwa